Sebelumnya perkenalkan, nama gue gue Ruby dari Sipil 2020. Di sini mau ngajarin sedikit ya tentang nyatu bus ini karena kalian sepertinya bingung ya. Eh, Mungkin yang belum kenal gue salam kenal, tapi mungkin yang udah kenal ya udah. Nah, sebenarnya gue bikin video ini buat eh, mahasiswa ekstensi gue. Nah, coba kita lihat ininya ya, gambarnya. Coba kita rekonstruksi ulang. Ini mungkin ada beberapa yang miskonsepsi dari soal ya. Jadi gini, kalian masih pada ingat konsep tekanan hidrostatis mungkin? Yang kayak gini, tekanan hidrostatisnya. Jadi misalkan ini ada pintu air, terus ini misalkan ada dataran. Jadi misalkan di sini ada pintu air, ini gue asumsikan seperti ini. Terus di sini ada ketinggian airnya. Ini gue ganti warna biru aja deh. Biru jadi segini. Nah, ada yang masih ingat kira-kira bentuk tekanan hidrostatisnya itu seperti apa? Mungkin kalau yang lupa, jadi tekanan hidrostatis kan diparuh ada Z kan, dimana kalau tekanan hidrostatis itu adalah pH sama dengan rho GH. Nah, jadi konsep dari tekanan hidrostatis itu adalah dia bentuknya seperti segitiga seperti ini. Ini. Kenapa kayak ini? Karena kalau secara logika itu tekanan semakin ke bawah itu kan semakin besar, tapi kalau semakin ke atas itu harus semakin kecil. Di sini kecil, sehingga kalau misalkan gue di sini sebagai ZA, di sini ZB, tekanan hidrostatis itu adalah rho G ZB minus ZA. Kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya gue pengen potong di tengah-tengah sini, misalkan di situ ada titik C, jadi ZC, gue potong di sini tengah. Gue potong di tengah, maka di sini ada dua segmen antara segmen atas, segmen bawah. Nah, which mean segmen atas itu adalah kita bisa gambarkan sebagai area 1, yang bawah adalah area 2. Oke, nah untuk langkah selanjutnya itu di sini tuh di soal diputar. Gini ya bentuknya kalau nggak salah. Ini terus gini, terus gini, gini sama gini. Ini atas, ini bawah. Oke, sampai sini cerna dulu coba. Gue mau gambar dulu soalnya. Oke, nah sebenarnya kan bentuknya gini ya, semua arahnya kiri, 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 di mana kita bisa langsung menuliskan bahwa segmen atas itu adalah segmen 1. Yang sebelah sini, ini sebenarnya boleh langsung pakai trapesium. Tapi gunanya untuk memudahkan, kita langsung bikin 2 segmentasi aja supaya cepat. Ini segmen 3. Oke, nah buat yang segitiga atas, itu akan mendefinisikannya sebagai PX1. Nah, tapi dia ada special case. Kalau yang ini mungkin PX1-nya itu bukan sebagai PX yang merepresentasikan PX1 di situ. Mungkin apa? Kalian cari dulu bahasanya. Sebenarnya aku mau ikut dulu biar make sure. Oke, benar PX1 tuh
Di sini definisikan sebagai tekanan hidrostatis dari atas sini sampai bawah sini. Ini adalah Px1. Nah, berarti kita bisa mendefinisikan Px1 itu sama dengan Rho G Ly1. Ini adalah tekanan hidrostatis yang pertama. Nah, untuk tekanan hidrostatis yang kedua, nah, kalau tekanan itu kalian nggak bisa mendefinisikannya tuh cuman di bagian segmen ini saja. Ini Px2. Ini nggak bisa kayak gini. Mengapa? Karena tekanan hidrostatis itu selalu dari permukaan. Dari permukaan, ini adalah Px2. Jadi Px2 itu sama dengan Rho dikali G. Di sini ada Ly2 minus Ly1. Sorry. Ly2 tambah Ly1, sorry. Ly2 terbalik. Nah, tadi udah gue bilang nih, di sini kan ada Ly1, di sini ada Ly2. Jadi kalian pakai Px2-nya itu adalah keduanya ini. Nah, sampai sini mungkin kalau ada pertanyaan, tolong disampaikan aja. Nah, Px2 dapat, Px1 bisa dicari, Px2 bisa dicari, bla 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 bla. Selanjutnya kita mencari yang ditanya F1, F2 sama F3. Arahnya kemana? Arahnya pasti ke kiri. Nah, ini sebenarnya tugas kalian buat memproyeksikan di yang soal F1 caranya bagaimana. Nah, caranya sudah dijelaskan di video kemarin ya, tolong ditonton. Tapi intinya kita pakai konsep dari trigonometri. Nah, terus untuk F2 kan karena dia bentuknya persegi ya. Karena dia bentuknya persegi, ya udah kita langsung bisa definisikan yaitu kan F2 itu jadi Px1 dikali Ly2 dikali Z. Kenapa kayak gini? Nah, mungkin kalian udah lupa nih. Sama dengan F per A. Nah, coba definisikan A-nya itu sesuai sama soal kalian. A-nya itu adalah lulusan UKAD. Dimana nanti ini ada parameter Ly dan sebentar nih kok. Nah, sebentar ya. Oke. Ini parameter Ly, L1, Ly dan parameter Z. Oke, nah F2 bisa dicari, F2 oke. F1 kalian pakai sama aja sih kayak gini ya, pakai P dikali A, dimana nanti F1-nya dapat, tapi tolong diproyeksikan sesuai sudut. Nah, buat proyeksi sesuai sudut, ya tonton lagi ya video kemarin ya. Nah, untuk perbedaannya F1 cuma dikali setengah. Nah, dan untuk panjang Ly-nya kita pakai ini kemiringannya. Jadi alangkah baiknya nih kalian proyeksikan dulu nih di sebelah sini tuh berapa titik, di sini titik, kalian cari pakai Pitagoras, nanti dapat Ly-nya di sini. Sebut sajalah misalkan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, F1 oke. Nah, F3 itu bisa dicari dengan cara kalian mengalihkan setengah juga. Cuman ada special case nih, gue pindah ke sini deh. Untuk F3 itu sama dengan setengah dikali apa kira-kira? Nah, gue nebak aja.
dikali P dikali A. Ya udah, setengah dikali P-nya berapa? Oh, P-nya rugi H. Nah, H-nya itu udah didefinisikan di sebelumnya. Yang apa namanya? PX2 minus PX1. Nah, kenapa kayak gini? Nah, atau mungkin gue belum sebutin kali ya. Jadi sebenarnya gini. Gue ngajarin mekanika fluida nih jadinya. Bentar nih. Laptop gue belum dimatiin berapa hari jadi nge-lag. Berapa hari lagi, berapa minggu kali. Jadi gini, misalnya gue punya ini, gue potong di tengah sini. Nah, ini misalnya enaknya apa ya parameternya? Y1 deh, Y2. Nah, kalau misalkan gue pengen nyari, ini misalkan di sini PX1, PX2. Nah, kalau gue pengen nyari di bawah sini, ini misalkan PX3 ya. PX3 itu sama dengan PX2 minus PX1. Karena kita pengen nyari bagian sininya aja nih, gitu. Kita pengen nyari bagian sininya aja. Nanti ya kalian tinggal pakai Y2, kan tadi PX2 itu kan Y2 ditambah Y1 kan parameter tingginya. Nah, di sini minus Y1, hilang Y1-nya. Jadi kalian tinggal pakai LY2 kalau di soal. Nah, berarti untuk PX yang di bawah, yang di sini nih, yang segitiga ini nih, itu sama dengan rho G, sorry ini LY aja deh. Sorry. Udah ngantuk nih guys. Ini coret aja, kita definisikan di sini deh. PX sama dengan LY2 LY2 dikali, ini bener, sorry udah mulai ngantuk, setengah dikali rho G. Di sini ada sorry ini supaya kalian mudah ya, langsung aja nih PX sorry gue mulai ngantuk, entah gue halu. PX itu sama dengan untuk PX yang di bawah ya, PX3 nih, PX3 tapi PX3 atau PX2 bebas lah. Itu berarti jadinya rho G LY2 plus LY1. Ini PX2, sorry. Tolong dicerna. Ini kita definisikan L1 dulu. Yang ini nih. Ntar nih gue mulai belibet. Nah, untuk apa yang PX di segitiga yang 3 ini nih, itu berarti jadinya berarti setengah dikali rho dikali G LY rho P PX2 minus PX1. Nah, nih, dah. Nah, buat F3-nya itu berarti setengah. Ini udah rho gitu. Ini di sini gua hapus. Terus ini rho G-nya nggak perlu didefinisikan lagi. Berarti PX2 minus PX1 LY2 dikali Z. Dah, ini udah benar. Ini sorry agak belibet ya. Malu jam 1 pagi. Nah, intinya sih gini. Buat yang PX2, karena kita pakai total, itu jadi rho G LY2 plus LY1. Nah, buat MPX3 itu sama dengan setengah dikali PX2 minus PX1. Nah, kenapa kayak gini? Ini sebenarnya hasil simplifikasi dari
setengah dikali Rho G LY2 minus LY1. Tambah L1 minus LY1. Nah gini, jadi ini kan bisa langsung coret nih. Nanti setengah dikali Rho G LY2 dikali, kalau misalkan kita pengen jadi F3 langsung ya, dikali gue lupa ngomong apa ya, dikali Z dikali LY2. Astaga, emang gak baik ya bikin video tengah pagi. Oke, nah sebenarnya kayak gitu aja sih buat soal nomor ini ya, soal 3 itu nanti kalian definisikan sesuai sama kakak kalian. Oke, mungkin itu aja ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan lagi, tolong disampaikan aja ke gue, nanti gue jawab secepatnya. Oke, mungkin seperti itu akhir kata ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga membantu ya, walaupun agak kemana-mana. Ya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat pagi semuanya. Thank you.